Halo semuanya, welcome to Keiko Medical Case. Evil Empire, laughing all the way to the bank. Hey Glock, sorry for you, man. Nah teman-teman, kali ini kita kedatangan salah satu alat kesehatan. Nah, yang penting ini teman-teman, ini penting. Ini barangnya kecil, tapi super penting. Nah, yaitu ini teman-teman. Apakah kalian tahu? Ini adalah kotak obat sekat. Nah, ini meskipun tidak sederhana model seperti ini teman-teman, kotak satu ini bisa membantu banget saat keadaan darurat. Nah, darurat maupun buat menyimpan obat harian supaya lebih rapi dan aman. Nah, tapi sebelum lebih lanjut pembahasan aku kali ini, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video-video tentang alat kesehatan yang akan aku jelaskan. Oke. Nah, teman-teman, pembahasan kita kali ini kenapa kita perlu kotak obat sekat ini. Yuk, kita bahas. Nah, teman-teman, jadi kotak obat sekat ini adalah wadah penyimpan obat yang mempunyai beberapa kompartemen atau pembatas. Nah, fungsinya untuk memisahkan berbagai jenis obat. Berbagai jenis obat, ada yang sekatnya kecil buat vitamin harian dan ada juga yang besar buat salep dan beberapa sebagainya. Kalau ini sekatnya konsisten teman-teman karena ukurannya sama semua. Nah gitu. Dan juga sebenarnya alasan lebih tepatnya adanya penciptaan dari kotak obat ini ada beberapa teman-teman. Alasan pertamanya itu agar lebih rapi. Karena apa? Obat-obatan tuh biasanya bentuknya macam-macam. Ada kapsul, ada tablet, cair, hingga obat luar. Kalau dicampur di satu tempat, sering berantakan dan susah dicari saat dibutuh. Nah, gitu. Dan juga alasan kedua itu biar lebih aman teman-teman. Karena biar tahu, oh ini obat paracetamol, misalkan paracetamol, ini Bodrek, ini apa ya, misalkan Partusin gitu kan, bisa jadi misalkan oh ini gini jadi lebih simpel gitu kan. Dan juga alasan ketiga ada juga lebih cepat saat keadaan darurat. Misalkan ya ada yang luka kecil atau jadi kamu tinggal ambil aja dari obat apa, misalkan kita demam atau apa nih, tinggal ambil aja, ini obat demam nih di sini, obat Partusin gitu, cep ambil antiseptik atau. Dan juga obat-obat yang lain juga yang kita butuhkan gitu teman-teman. Dan juga daftar isi yang direkomendasikan untuk untuk kotak obat di rumah itu ya, satu seperti obat harian, baru yang kedua itu obat darurat kan, seperti kan kasa plester gitu kan. Dan juga ketiga obat luar, tadi obat darurat, baru obat luar seperti salep luka, minyak angin, balsam, dan obat oles gitu kan. Dan juga keempat tuh obat anak. Nah, dan juga catatan penting itu simpan juga kertas kecil yang berisi masa kadaluarsa. Jadi kita catat juga teman-teman biar tahu kadaluarsanya nih terakhir kapan gitu kan. Jadi tahu. Jadi jangan hanya sekedar menyimpan juga, kita harus lebih banyak tahu juga. Itu teman-teman. Dan juga tips memilih kotak obat sekat ini. Yang pertama, pilih sekat yang disesuaikan. Ya, ini kan konsisten nih tadi nih kotaknya. Ini ada kan seperti itu. Dan juga bahan kokoh dan aman ini kokoh teman-teman. Dan bahan plastik yang kuat nih. Tuh. Dan juga transparan lebih baik. Contoh seperti ini kan transparan teman-teman, jadi tahu wah ini obatnya itu gitu. Jadi kan enak, bisa lihat dari luar. Dan juga keempat, pilih ukuran sesuai kebutuhan keluarga. Ini seperti ini salah satu contohnya teman-teman. Dan juga kelima, pilih yang ada pegangan atau kunci pengaman. Ini pegangan ada, bisa digantung juga sih sebenarnya. Dan ini ada penguncinya. Ini menurut aku ya, kalau untuk kotak obat seperti ini wajib ada kuncinya teman-teman. Ya biar udara gak masuk, biar tetap aman, terutama tetap aman gitu. Nah, dan juga cara menyusun obat yang benar tuh seperti dipisahkan sesuai fungsi teman-teman. Misalkan nih, sini kayak tadi aku bilang ini obat Partusin, Bodreksin gitu kan, enak jadi terpisah gitu. Lalu cek kadaluarsa secara rutin dan juga berikan label pada setiap sekat, label-labelnya gitu. Dan juga letakkan di tempat yang mudah dijangkau gitu teman-teman. Nah,
Jadi kalau teman-teman ingin cari kotak obat seperti ini, datang aja ke toko kita di daerah Kebun Kopi, di Jalan Raden Wijaya nomor 50 di daerah Provinsi Jambi, Kota Jambi teman-teman. Oke teman-teman, cukup sampai sini video yang aku jelaskan. See you next video.